itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Ini berbahaya. Jadi Pangdam Jaya saja sudah mengerikan, apalagi hari ini jadi Kasad. Banyak sekali yang untuk melawan kelompok-kelompok mereka itu katakan seolah takut dan sebagainya. Dan Kang Dudung selama untuk NKRI, selama untuk Indonesia, maju dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Jenderal Kang Dudung sekarang menjadi Kasad, sudah sah dilantik oleh Presiden langsung. Ketika sebelum bahkan setelah pelantikan, Jenderal Dudung masih dinyinyiri oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya. Banyak sekali faktor yang memungkinkan orang lain itu tidak suka kepada Kang Dudung. Saya enak menyebut beliau itu Kang Dudung karena namanya erat kaitannya dengan Sunda, dan saya kebetulan orang Sunda juga. Salah satunya adalah novel Bak Mumin. Dia bahkan menyebutkan Dudung itu tidak respect kepada umat Islam, tidak dekat dengan ulama, seolah membenci umat Islam dan membenci ulama. Refli Harun akhir-akhir ini juga kemudian berbicara tentang diangkatnya Kang Dudung menjadi Kasad. Ya, dia menyebutkan lumayan untuk bisa dipakai membubarkan reuni 212. Kita tahu bagaimana kemudian sepak terjang Kang Dudung, ya, ketika menjadi Pangdam Jaya. Pada saat itu beliau dengan gagah berani, ya, mengamankan, menertibkan baliho, salah satunya baliho Habib Rizik Syihab. Kita tahu sendiri siapa beliau, bagaimana para pendukung-pendukungnya. Tentu para pendukungnya sampai hari ini akan sakit hati karena imam besarnya kemudian diturunkan balihonya atas perintah Kang Dudung ini. Maka ya pasti mereka sampai kapanpun itu tidak akan suka kepada Kang Dudung. Ya, kita tahu sama-sama bagaimana statement beliau melihat sosok Habib Rizik. Ya, kita tahu sama-sama bagaimana karakter Kang Dudung menghadapi siapapun itu, tanpa pandang bulu, tanpa takut tekanan, tanpa takut intervensi, yang kemudian bisa mendorong tugasnya kemudian selesai, menertibkan, mengamankan, mengademkan. Ini akan dia lakukan apapun tantangan di depannya. Ini yang kemudian menarik saya kira, ya. Di 1 tahun ke belakang ini saya akan ulas lagi, ya, bagaimana pidato beliau ketika pada saat itu berhadapan dengan kelompok-kelompok FPI, ya, yang dipimpin oleh imam besarnya Habib Rizik Syihab. Statement beliau itu tegas, dan ini yang kemudian sampai hari ini satu kali lagi mereka itu tidak suka saya kira kepada Kang Dudung. Nih, mari kita flashback ke belakang, dan ini saya kira patut untuk dijadikan pelajaran untuk sampai kapanpun di masa yang akan datang juga. Saya kira statement-statement Kang Dudung ini cukup mengena, karena Kang Dudung juga umat Islam, sementara ada orang yang selalu mengklaim atas nama umat Islam. Kang Dudung ada di dalamnya, ada di dalam umat Islam, tetapi tidak termasuk golongan mereka. Jangan mengklaim atas nama umat Islam. Nah, ini menarik nih, mari kita simak sama-sama, ya. Terima kasih, ya hujatan-hujatan HRS kepada TNI maupun Polri, ya. Kalau katanya, ini katanya nih, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai Habib
Karena Habib atau Kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Keren. Ini Jadi saya kalau kira statement ucapannya keren tidak banget. baik, itu bukan Habib namanya itu. Sepakat. Ya, bukan Kiai. Kang Dung, sepakat banget. Ya, saya ini orang Islam juga, saya orang Muslim. Ya, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Agama sepakat. yang mengajarkan tentang kasih sayang. Ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta. Bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta. Ya. Dan kemudian jangan asal bicara sembarangan. Ya. Jaga dari siksa api neraka. Allah sudah berfirman, ya ayulah haladina ku anfusikum wa ahlikum naron. Meskipun agak belepotan ya baca Al-Qurannya, tapi wajar, dia bukan dirimu ustaz. dan keluargamu Saya kira dari api neraka. tapi poinnya kena. Ya, ucapan Poinnya dan kena. tindakan itu harus baik. Ya, harus baik. Saya sebagai orang Islam itu prihatin. Ya, prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu. Dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Dan yang kedua, tadi ada pasukan TNI yang ada di Petamburan, yaitu pasukan yang memang kegiatan rutin dari garnisun. Kita kan garnisun, saya sebagai Panglima Kogartap, ya, jadi sebagai dan Korgatap. Satu wilayah DKI itu terdiri dari darat, laut, udara. Kita rutin melaksanakan patroli-patroli, ya, untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Keren ini Saya nih. panglimanya. Ah. Ya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Ini nih. Baru baju loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Tegas nih beliau. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya, kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Ingat ya. Saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Ya. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak semua. Lebih banyak umat Islam yang baik. Yang berkatanya juga baik. Yang berucapnya juga baik. Dan bertingkah lakunya juga baik. Jelas? Oke. Saya kira itu yang membuat kemudian mereka sampai kapanpun akan membenci Kang Dudung. Karena beliau benar-benar tegas orangnya. Ya. Siapapun akan kemudian dia hajar kalau kemudian bisa mengganggu kestabilan, keamanan, kenyamanan. Tidak bisa seenaknya di negara yang punya aturan hukum.
aturan mainnya jelas, jadi jangan seenaknya. Nah, sampai kemudian hari ini beliau diangkat menjadi Kasad, itu saya kira sebuah apresiasi tinggi terhadap keberanian Kang Dudung, karena banyak sekali yang untuk melawan kelompok-kelompok mereka itu, katakan seolah takut dan sebagainya. Dan Kang Dudung selama untuk NKRI, selama untuk Indonesia, maju dia. Ini makanya pas kemudian diangkat menjadi Kasad itu banyak yang kebakaran jenggot. Ini berbahaya. Jadi Pangdam Jaya saja sudah mengerikan, apalagi hari ini jadi Kasad. Kan disapu bersih semuanya, ya. Itu mungkin flashback ke belakang, kita mengingat bagaimana Kang Dudung mengambil langkah-langkah yang tepat dan berani di dalam sebuah tindakan. Selamat Kang Dudung menjadi Kasad. Semoga Indonesia lebih baik, lebih damai, lebih nyaman, lebih tentram, lebih tertib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.